Assalamualaikum Sobat Ramadan. Kalian pernah nggak ngerasain ketika mengerjakan soal matematika tiba-tiba pikiran kalian burum seperti ini? Atau jangan-jangan malah pikiran kalian malah berhenti seperti ini? Jangan panik, jangan risau, karena di sini Pak Alman akan memberikan tips dan trik matematika sehingga matematika terasa sangat mudah. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, di sini aja. Baik, kita cek di kolom komentar kira-kira pertanyaan apa sih dari Sobat Ramadan yang sekiranya ingin ditanyakan. Kita cek terlebih dahulu. Kita pilih satu pertanyaan yang beruntung. Nah, kita ketemu. Kita tampilkan. Baik, ada satu komentar dari Sobat Ramadan. Pertanyaan dari Sobat Ramadan. Ananda menanyakan terkait dengan cara merubah satuan matematika. Sama yang kedua itu merubah pecahan menjadi desimal. Gimana ya? Itu ada tips dan triknya. Penasaran bukan? Simak sesaat lagi. Check it out. Baik Sobat Ramadan, pada kali ini Pak Alman akan menjelaskan terlebih dahulu tentang merubah satuan matematika. Di sini Pak Alman akan menggunakan tabel satuan. Tapi sebelum kita praktik menggunakan tabel satuan, ada salah satu konsep yang perlu Pak Alman jelaskan terlebih dahulu. Kita mengenal tentang bilangan, gitu ya. Nah, suatu bilangan itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Itu secara simpel. Nanti masih bisa diluaskan terlebih lanjut. Seperti itu ya. Misalkan Pak Alman punya 4321. 4 itu posisinya adalah ribuan, gitu ya. 3 posisinya adalah ratusan. 2 posisinya itu nanti adalah puluhan. Dan 1 posisinya adalah satuan. Di sini akan Pak Alman tekankan sedikit. Yang perlu kita perhatikan adalah posisi satuan. Jadi ketika kita menggunakan tabel satuan, maka yang kita cermati adalah bagian satuan. Kenapa harus kita cermati lebih lanjut? Karena ketika menggunakan seperti ini, maka bilangan satuan dalam suatu bilangan itu harus diletakkan kepada satuan yang diketahui. Nah, seperti apa maksud Pak Alman? Kita langsung praktikkan menggunakan soal latihan yang ada di bawah itu. Nomor pertama, diketahui 21 hektometer. Ditanyakan berapa desimeter. Nah, ketika ada bilangan seperti itu, satuannya adalah angka 1. Maka angka 1 itu harus ditulis di satuan hektometer atau satuan yang diketahui. Seperti ini kita contohkan. 1, 2, gitu ya. Dan ini dirubah menjadi satuan desimeter. Maka kita tinggal tambahkan digit 0 sampai pada satuan desimeter yang ada pada tabel satuan. 1, 2, 3. Maka kita peroleh jawabannya adalah 21.000 desimeter atau 21.000 desimeter. Sudah terbayang sedikit ya? Sekarang kita lanjut ke satuan atau soal nomor 2. Di situ diketahui 42 meter. Satuannya adalah angka 2, maka angka 2 itu diletakkan pada satuan meter. Maka seperti ini contohnya. Kita peroleh angka 42.
kita rubah menjadi satuan milimeter, maka kita tambahkan angka 0 sampai milimeter. 1, 2, 3, selesai. Maka jawabannya 42.000 milimeter. Yang ketiga, Pak Alman punya 3 cm, ini sudah satuan, maka 3 itu diletakkan pada kolom cm. Dan kita rubah sampai satuan hektometer, maka kita tambah angka 0 sampai hektometer. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita taruh angka koma, sehingga kita peroleh 0,00003 hektometer. Seperti itu ya. Jadi koma diletakkan pada kolom satuan yang ditanyakan, yaitu pada kolom hektometer. Dan yang terakhir, nomor 4, itu diketahui 4 meter. 4-nya sudah satuan, diletakkan pada satuan meter, maka 4-nya di posisi seperti ini. Dirubah menjadi kilometer, maka kita tambahkan 0 sebanyak 3 kali sampai lurus pada satuan kilometer. Selanjutnya dikasih tanda koma, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 0,004 kilometer. Sederhana bukan? Sangat sederhana. Jadi cara menggunakan tabel satuan seperti itu. Kalau anak-anak masih ingin mendalami lebih lanjut, nanti bisa diulang kembali video ini supaya anak-anak betul-betul paham dan betul-betul menguasainya, gitu ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Baik Sobat Romabon, pertanyaan kedua terkait merubah pecahan menjadi desimal. Nah, untuk merubah pecahan menjadi desimal itu ada 4 angka spesial yang akan Pak Alman sampaikan kepada kalian semua. Tapi sebelumnya Pak Alman akan mereview dikit, kita mengenal kembali tentang pecahan, gitu ya. Nah, pecahan itu ada tulisan seperti ini, disimbolkan seperti ini, A per B. A itu disebut sebagai pembilang, sedangkan B itu disebut sebagai penyebut, gitu ya. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan misalkan ada suatu bilangan di depan angka pecahan itu atau bilangan pecahan itu, angkanya ini kita bisa sebut sebagai bilangan pokok, gitu ya. Kita mengenal terlebih dahulu tentang pecahan. Nah, selanjutnya kita masuk. Yang pertama, angka spesialnya yaitu ketika penyebutnya adalah 2. Nah, ketika penyebutnya adalah 2, maka pembilang itu tinggal kita kalikan dengan 5. Yang kedua, kita tulis 1 digit di kanan koma. Kita langsung praktek. Ingat, ketika penyebutnya 2, pembilangnya dikali 5, gitu ya. Kita cek yang bagian atas. Nomor 1, ada 1/2, penyebutnya 2. Oke, maka tinggal kita kalikan pembilangnya dengan 5. 1 kali 5, 5. Kita tinggal tulis 1 digit kanan koma, 0, maka ketemu 0,5. Selanjutnya kita cek. Oke, penyebutnya 2, pembilangnya 3. Pembilang kita kali dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ingat, 1 digit kanan koma, maka 1,5. Kalau pecahan campuran lebih gampang lagi, kita tinggal tuliskan 2 bilangan pokoknya itu lalu diikuti tanda koma. Selanjutnya pembilangnya kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 adalah 5, maka ketemu 2,5. Dan contoh yang terakhir ada 3 1/2. Bilangan pokoknya kita tulis dulu diikuti tanda koma. Pembilangnya kita kalikan dengan 5, maka ketemu 1 kali 5 sama dengan 5. Seperti itu ya anak-anak.
Jadi ketika penyebutnya 2, maka pembilangnya dikali dengan 5 dan lalu kita tentukan komanya 1 digit dari angka yang terakhir, gitu ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya 4 gimana Pak Alman? Ketika penyebutnya 4, pembilang itu kita kalikan dengan 25. Dan nanti kita tentukan 2 digit dari kanan koma. Kita langsung praktek. Penyebutnya 4, maka atas atau pembilang kita kali dengan 25. 3 dikali 25, 75. Kita tentukan 2 digit kanan koma. 1, 2, koma. Gitu ya, maka ketemu 0,75. Selanjutnya 5/4, pembilangnya kita kali 25. 5 kali 25 adalah 125. 2 digit kanan koma, 1, 2, koma, maka 1,25. Pecahan campuran 2 bilangan pokoknya ini kita tuliskan diikuti tanda koma. 1 kali 25, 25. Selesai. Nomor 4 itu ada 3, 2/4. Bilangan pokoknya kita tulis, 2-nya kita kalikan dengan 25. 2 kali 25 adalah 50, gitu ya. Ingat 2 digit kanan koma, maka letakkan koma di sebelah situ, gitu ya. Selanjutnya penyebut spesial yang ketiga adalah ketika penyebutnya angka 5. Ketika penyebutnya angka 5, itu pembilang kita kalikan dengan 2 dan kita tentukan 1 digit di kanan koma, gitu ya. Nah, kita langsung praktik 2/5, gitu ya. 2-nya ini atau pembilangnya kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 digit kanan koma, maka 0,4. 6/5, pembilangnya kita kalikan dengan 2. 6 dikali 2, 1, 2 atau 12. Lalu kita tentukan 1 digit kanan koma, maka ketemu 1,2. 1/5, bilangan pokok kita tulis diikuti tanda koma. 1 dikali 2, 2, maka ketemu 1,2. Gitu ya anak-anak. Jadi ketika penyebutnya 5, maka pembilang dikali dengan 2 dan kita tentukan 1 digit di kanan koma. Angka spesial yang terakhir itu ketika penyebutnya adalah 8. Ketika penyebutnya adalah 8, maka pembilang kita kalikan dengan 125. Lah Pak Alman kok banyak? Nanti nyalikannya susah enggak? Enggak. Selama anak-anak atau sobat Ramadan sekalian itu sudah mahir perkalian, insya Allah perkalian seperti ini itu kecil, gitu ya. Maka anak-anak harus tingkatkan perkaliannya, gitu ya. Ingat, ketika penyebutnya 8, maka pembilang dikali 125. Dan kita tentukan 3 digit di kanan koma. Kita langsung praktik. Nah, nomor 1 itu ada 1/8, maka pembilangnya kita kalikan dengan 125. 1 kali 125 adalah 125, tetap ya. 3 digit di kanan koma, 1, 2, 3, koma, maka kita peroleh 0,125. Selanjutnya Pak Alman punya 3/8, penyebutnya 8, pembilangnya kita kalikan dengan 125, gitu ya. 3 dikali 125 adalah 375, gitu ya. Selanjutnya kita tentukan 3 digit kanan koma, 1, 2, 3, 0, maka kita peroleh 0,375. Selanjutnya kalau dalam bentuk pecahan campuran, ingat bilangan pokok kita tulis diikuti tanda koma. Selanjutnya pembilangnya kita kalikan 125. 2 dikali 125 itu sama dengan 250, maka kita peroleh 2,250. Pertanyaan dari Ananda sudah terjawab dengan tuntas.
Jadi ini adalah merubah pecahan menjadi desimal dengan menyebut yang istimewa, gitu ya. Nah, itu tadi tips dari Pak Alman bagaimana cara merubah satuan dan merubah pecahan menjadi desimal. Nah, sekarang kita ucapkan sempoyongan. Anak-anak, dari materi yang Pak Alman jabarkan tadi, kira-kira matematika itu gampang apa ora? Lah, kok ora?